Voice S. Gak cuman kamu, gak cuman kamu, gak cuman kamu di hatiku. Hai sobat viewers, ketemu lagi di channel saya. Dimana di sini saya akan membahas ringkasan materi dari bab 5, 6, dan 7 dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nora Fiorkuni, NIM 091058 022 1058, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Senin Rapang. Nah, dalam materi di sini saya akan membahas tentang beberapa penjelasan yang dimana tentang upaya pemberantasan korupsi. Nah, konsep pemberantasan korupsi ini tindak pidana adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, dan penyelidikan. Kemudian ada pun upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana, yang dimana sudah tercantum dalam materi di atas. Ada melalui dua, yakni melalui jalur penal dengan menggunakan hukum pidana dan jalur non penal yang diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non penal. Nah, kemudian berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi yang telah diupayakan. Berbagai upaya dan strategi itu terdapat ada pembentukan lembaga anti korupsi, pencegahan korupsi di sektor publik, dan pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah biodata saya, bisa dilihat dengan jelas. Kemudian ada pun dari pembahasan bab 6 itu di mana kegerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi, yang dimana pertama ada gerakan organisasi internasional yang mempunyai perserikatan bangsa dan komunitas dan Bank Dunia maupun OECD. Kemudian poin kedua itu terdapat gerakan lembaga swadaya internasional yang terbagi dua, yang dimana tentang pertama itu Transparency International atau sebuah organisasi internasional non pemerintah yang memantau dari mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Kemudian ada TIRI atau Making Integrity Inward. Kemudian arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia, yang merupakan petunjuk yang komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam peraturan politik internasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditentukan arti penting dan ratifikasi konvensi tersebut ada di bawah tersebut. Kemudian ada tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam bab 7, yang dimana poin pertama membahas tentang sejarah pemberantasan tindak korupsi pasca Indonesia merdeka. Korupsi dilakukan sejak dari era Orde Lama ke era Orde Baru hingga era reformasi, yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan tindak pidana yang banyak pencegahannya. Kemudian ada pun latar belakang layaknya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi. Sudah tercantum di atas, yang terdapat ada 2 poin. Ya. Kemudian ada pun delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, GIO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan undang-undang kita dapat mendapatkan 30 perbuatan yang masuk kategori sebagai delik korupsi. Adapun gratifikasi, yang dimana Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 GIO, Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 memperkenalkan suatu perbuatan yang telah sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 B yang ditujukan kepada pengawas negeri dan penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Nah, itulah materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, pas lebih khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai datang ke channel berikutnya.